Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Saudara di rumah maupun dimanapun saudara berada, saya percaya Tuhan selalu ada di tengah-tengah saudara. Dia selalu melindungi saudara. Dia selalu ada untuk saudara semua. Haleluya. Kami mau mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Kami boleh berkumpul untuk menyembah-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pujian kami, penyembahan kami yang kami persembahkan hanya kepadamu. Haleluya. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari mengucap syukur lebih lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Mari lebih lagi mengucap syukur kepada Tuhan kita. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia yang ku alami. Haleluya. Di dalam hidupku. Terima kasih Yesus, Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari terima kasih untuk Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu mulia yang Engkau beri sebab hari ini Tuhan adakan. Yes Tuhan, haleluya, syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku, Yesusku, buat anugerah-Mu ya Tuhan, haleluya. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Lebih lagi mengucap syukur. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Yesus Tuhan adakan syukur bagimu. Lebih lagi
Mari saudara yang di rumah, kita sembah Tuhan kita. Yesus, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Haleluya. Yesus yang kami sembah, yang kami tinggikan. Haleluya. Engkau melindungi kami, Engkau melindungi kami Tuhan. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagi-Mu, Kau yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Oh, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik Tuhan. Kami mau sembah Kau seumur hidup kami Tuhan. Haleluya. Yesus, kami bersyukur punya Engkau yang selamatkan kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Mari yang di rumah katakan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau. Yes Tuhan, sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagi. Lebih lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab hari yes Tuhan, Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Sebab pagi ini, setiap pagi Engkau ada. Yes Tuhan, Tuhan adakan syukur bagi-Mu. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan di atas segalanya. Kau Raja yang sangat baik, Kau Bapa yang sangat baik. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji lebih lagi untuk Engkau Tuhan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita, sebab Dia Allah yang terbaik buat kita. Dia sudah turunkan surga untuk kita semua. Biarlah kita semua terima sukacita surga. Haleluya. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya.
Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau menerima firman Tuhan. Kami mau perlu Engkau Tuhan untuk menghadapi setiap cobaan kami. Kami percaya Engkau selalu ada untuk kami. Haleluya. Kami mau mencari kasih-Mu. Yes. Haleluya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala
Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa di hadapannya. Bapa, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan percayakan bagi kami untuk kami boleh mendengar firman-Mu lewat ibadah online ini. Kami mohon ajar kami ya Bapa, untuk kami boleh menangkap baik-baik firman-Mu dan menghidupi firman-Mu supaya kehendak-Mu dinyatakan atas kami. Terima kasih ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah memasuki bulan terakhir dari bulan ini, tetapi kita masih belum bisa beribadah di gereja. Sesungguhnya gereja tidak terbatasi oleh sebuah gedung, tetapi gereja adalah kita, orang-orang percaya yang di atas kita Tuhan ingin membangun sesuatu untuk hormat dan kemuliaan-Nya. Sebelumnya saya akan sedikit untuk mereview kembali 3 bagian yang sudah pernah kita pelajari. Yang kita ambil dari Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 13. Kita akan baca firman Tuhan. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-9 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Karena itu berdoalah demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagian yang pertama kita sudah belajar tentang Bapa kami yang di surga. Kembali saya mengingatkan bahwa Tuhan tidak mengajar kita bahwa kita memiliki hubungan dengan surga. Kita tidak sendiri di dunia. Kita terkoneksi dengan surga. Sebab hidup kita, keadaan kita terkoneksi dengan surga. Yang kedua, Allah yang kita sembah itu tidak hanya sebagai Tuhan atas hidup kita, tetapi Ia Bapa. Ia Bapa, Ia menekankan sebuah hubungan, kekariban dan kedekatan dengan Dia. Oleh sebab itu ketika kita menjalani hari-hari kita, selalu ingat kita punya Bapa di surga yang selalu mengawasi kita. Bagian yang kedua kita sudah belajar tentang dikuduskanlah nama-Mu. Kita tahu bahwa Bapa kita adalah kudus. Amin. Suci, tidak bercela. Namanya kudus, namanya suci. Oleh karena itu, kita harus hidup kudus dalam seluruh hari-hari kita. Perkataan kita, pikiran kita, tindakan kita, kita harus kudus supaya orang lain boleh melihat Tuhan kita yang kudus, Tuhan kita yang hidup lewat hidup kita. Bagian yang ketiga, kita juga sudah belajar tentang datanglah kerajaan. Masih ingat apa yang Tuhan ajarkan atas kita tentang doa ini? Sesungguhnya lewat doa yang diajarkan Tuhan Yesus, Tuhan mau supaya kita menyadari bahwa Bapa itu berdaulat atas hidup kita. Bapa di surga itu berdaulat penuh atas hidup kita. Ia punya pemerintahan, Ia punya aturan, Ia punya rule. Tidak hanya buat tubuh kita, jiwa kita, tetapi juga buat roh kita. Bapa ingin kita hidup dalam setiap perkataannya, dalam setiap pemerintahan, dalam setiap kehendaknya. Karena Bapa harus kita izinkan berdaulat atas hidup kita. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang keempat dari doa Bapa kami, yang berkata, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Pada bagian yang keempat ini, saya mengajak kita untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa di surga atas hidup kita. Karena lewat doa ini, Tuhan Yesus mau mengajarkan atas hidup kita bahwa Bapa itu mempunyai keinginan. Bapa itu memiliki kehendak. Bapa itu memiliki setiap rancangan terbaik buat hidup kita. Yeremia pasal 29 ayat ke-11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Wow, luar biasa. Rancangan yang Bapa punya atas hidup kita memberikan pengharapan dan masa depan buat kita. Ya, Bapa yang sungguh luar biasa. Dan Bapa mau kita mengerti kehendaknya. Rancangan Bapa dengan kita itu sangat jauh berbeda. Mungkin kita hebat dalam mereka-rekan sesuatu, tetapi saya mau berkata, rancangan kita dengan Bapa itu jauh sekali. Yesaya 55 ayat yang 9 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku, kata Tuhan, dari jalanmu, dari jalan-jalan kita. Dan rancanganku, rancangan Tuhan dari rancanganmu, rancangan kita. Tidak bisa dibandingkan rancangan Bapa dan rancangan kita. Sungguh jauh antara langit dan bumi. Oleh sebab itu, dengan mengerti rancangan Bapa atas hidup kita, memungkinkan kita untuk menikmati kehendaknya, menikmati surga di dunia. Saya mengajak kita untuk merenungkan beberapa hal supaya kita boleh menyadari apakah ini rancangan Tuhan, rancangan Bapa atas hidupku. Yang pertama, coba renungkan. Apakah Bapa menginginkan kita celaka? Saya yakin tidak. Tidak ada Bapa yang menginginkan anaknya celaka, bukan? Yang kedua, apakah Bapa kita menghendaki kita selalu mengalami keterpurukan, kekecewaan, kehampaan? Tidak, bukan? Bapa akan selalu menjadi partner, menjadi pribadi yang selalu mengayomi kita, yang membuat kita penuh dengan damai sejahtera. Saya percaya Bapa kita itu seperti itu. Yang ketiga, apakah Bapa kita menginginkan atau suka, senang melihat kita sakit? Kalau ada jemaat Tuhan yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh, coba renungkan firman Tuhan ini. Yang keempat, apakah Bapa kita di surga menghendaki kalau kita miskin? Tidak, bukan? Apakah Bapa di surga menghendaki kita menderita? Apakah Bapa kita di surga menghendaki keluarga yang Tuhan ingin kita membangunnya berantakan, bahkan sampai bercerai? Saya yakin juga tidak, sebab Ia ingin melimpahkan kasih-Nya atas keluarga. Ia ingin melihat keluarga-keluarga Tuhan memperanakkan keturunan-keturunan ilahi untuk hormat dan kemuliaan-Nya. Apakah Bapa kita juga menginginkan kalau kita malas? Saya rasa tidak, karena Bapa kita bukan Bapa yang pemalas. Dan Alkitab mengatakan, orang yang malas tidak bisa makan. Jadi Bapa menghendaki kita untuk rajin. Sebab itu Bapa memerintahkan untuk kita belajar dari semut yang rajin. Yang selanjutnya, apakah Bapa ingin kalau kita tidak memiliki masa depan yang penuh pengharapan? Tidak, bukan? Saya percaya Bapa kita di dunia pun menginginkan sesuatu yang terbaik supaya kita memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hal yang sama dengan Bapa di surga.
Apakah Bapa kita menghendaki kalau kita setiap hari mengalami rasa takut, rasa gemetar, rasa khawatir? Saya rasa juga tidak. Sebab Bapa kita sudah menaruh benih pemenang, benih yang kuat, iman yang teguh atas hidup kita. Sebab Ia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Itu yang dijanjikan Bapa atas hidup kita. Dengan mengerti kehendak Bapa, setiap kita akan semakin yakin dan percaya bahwa dengan mengikuti kehendaknya, kita akan menikmati apa yang Tuhan janjikan. Dengan kita tahu setiap kehendak dan rancangannya, kita akan menyadari bahwa kita tidak sendiri. Ada Bapa. Di tengah-tengah ombak dan badai sekalipun kita akan menyadari kita punya Bapa yang mereka-rekakan sesuatu yang baik. Yang dari kecil Ia meng-create kita, membentuk kita sampai pada posisi ini, dewasa, tua, Ia tetap selalu bersama kita. Ia bahkan menggendong kita sampai putih rambut kita. Itulah Bapa kita. Dan Bapa mau rancangannya, kehendaknya terjadi atas hidup kita. Di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur terima kasih sebab Bapa sudah mengajar kami hari ini untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu. Hamba berdoa diberkatilah setiap kami dengan tanah yang subur, sehingga kami siap untuk melakukan setiap kehendak-Mu atas kami. Ajar terus kami ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang datang dari surga, yang menaruh iman yang teguh atas setiap kita, pengharapan yang tidak pernah goyah akan setiap firman-Nya, ketekunan dan kesetiaan untuk hidup dalam setiap kehendaknya, sampai kerajaan-Nya dinyatakan atas hidup kita, sampai kehendaknya setiap kita nikmati. Ia akan membawa kita terus naik dan tidak turun menjadi kepala dan bukan ekor. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima dengan iman segala berkat yang Tuhan janjikan atas kita. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.